mereka dibunuh ketika peristiwa Bi'ru Ma'unah atau Sumur Ma'unah, yang mana Rasulullah SAW mendoakan para qurra tersebut, para ahli Quran tersebut selama 1 bulan, dan juga mendoakan kehancuran kepada para pembunuh mereka. Kemudian juga dari Anas, ya, ini beberapa riwayat sebenarnya mirip ya dengan yang dibawakan oleh Imam Muslim. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW tadi mendoakan kehancuran kepada suku Arab, orang-orang kafir yang mereka membunuh kafir ini. Maka Nabi mendoakan kebaikan kepada para qurra tersebut dan mendoakan kehancuran kepada pembunuhnya. Ini yang disebut dengan qunut nazilah, dan itu tidak hanya dibaca ketika sholat subuh. Dalam hadis Anas tadi disebutkan subuh, dalam hadis Abu Hurairah Nabi juga membaca, atau Abu Hurairah juga berdoa qunut ketika sholat zuhur, isya, ya, dan subuh. Kemudian juga hadis yang disebutkan dari Asim tadi, bahwasanya Anas ditanya tentang qunut, apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Anas sendiri menjawab sebelum ruku. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya yang dimaksud dengan qunut di sini ada 2 hal yang perlu kita pahami makna qunut. Secara bahasa yang perlu dipahami, qunut yang berasal dari kata qanata yaqnutu, artinya berdiri lama. Artinya kata qunut ini banyak artinya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah SWT dengan qunut, dengan tenang. Jadi qunut juga diartikan tenang. Qanata juga diartikan orang yang taat, qanitatin taibat, yaitu wanita-wanita yang taat. Kata Allah SWT, ciri wanita salihah dalam surah An-Nisa, fas-salihatu qanitatun Hafiz. Nawawi menyebutkan bahwasanya mazhab Syafi'i annal qunut masnun fi salati subhi daiman. Kata Imam Nawawi bahwasanya qunut subuh itu disunnahkan dalam salat subuh daiman, terus menerus. Baik itu dalam keadaan bencana atau tidak. Jadi ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dianjurkan untuk qunut di setiap akhir salat subuh, ya, di rakaat kedua salat subuh setelah ruku, dan itu terus menerus, artinya setiap salat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kalau seandainya mereka lupa qunut, maka mereka dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sampai dikatakan kalau lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Kata Imam Nawawi, was-sahih anna hadza mustahab. Kata Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih dalam ini menurut Imam Nawawi adalah qunut ini adalah sunnah. Walau tarakal qunut fi subhi sajada lis-sahwi. Kalau seandainya dia lupa qunut dalam salat subuh, maka dia sujud untuk sujud sahwi. Ini pendapat Imam Syafi'i, ini yang pertama. Adapun pendapat ulama yang lainnya, dan ini mayoritas para ulama, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya qunut subuh tidak disyariatkan. Ya, qunut subuh tidak disyariatkan. Itu menurut Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Imam Ahmad dan Malik. Bahkan mazhab Abu Hanifah, ini yang paling keras ya terhadap qunut subuh. Mazhab Abu Hanifah sampai mengatakan bahwasanya qunut subuh itu bid'ah. Itu mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya qunut subuh itu adalah bid'ah. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik yang menjadi dasar dari Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i tentang qunut subuh ini adalah hadis Anas yang kita bacakan tadi, yang dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu di mana Nabi SAW dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW membaca qunut subuh sampai beliau meninggal. Maka seperti yang disebutkan tadi,
para ulama menggabungkan riwayat-riwayat Anas dan juga riwayat yang lainnya. Yang tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW baca kunut sampai belum meninggal ketika sholat subuh. Mengatakan bid'ah, ini bertentangan ini. Pertengahan mengatakan apa? Tidak disyariatkan. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan ya dalam Zadul Ma'ad bahwasanya bicara panjang lebar tentang masalah ini, bahwasanya pendapat yang lebih kuat ya adalah bahwasanya kunut ini tidak disyariatkan. Tapi kalau kita berada di belakang imam yang kunut, maka kita ikuti. Dan sampai kita tidak sampai menyalahkan orang yang kunut. Nah, ini perlu dipahami juga. Kita berpendapat bahwasanya kunut tidak disyariatkan. Kunut subuh maksudnya. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang berpendapat bahwasanya kunut itu sunnah. Begitu juga misalnya kita mengatakan bismillah itu disirkan. Kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan bismillah itu dijaharkan. Tidak menyalahkan. Ini yang perlu dipahami. Kenapa? Karena semuanya ada dalilnya. Bismillah dijaharkan itu hadis Abu Hurairah. Bismillah sir itu hadis Anas. Semuanya ada dalilnya, semuanya ada hadisnya. Maka dalam hal ini ya hal-hal seperti ini kita harus berlapang dada. Kenapa? Karena para imam berbicara tentunya ada dalilnya. Begitu juga kita dalam bermuamalah bersama masyarakat tentunya. Maka dalam hal ini tidak mudah kita yang mengatakan wah ini bid'ah ataupun dan sebagainya. Boleh saja kita mengatakan memilih pendapat yang lebih kuat itu hak kita. Itu pendapat pribadi, itu pengamalan pribadi. Saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i, silakan. Saya menguatkan pendapat Imam Ahmad, silakan. Saya menguatkan pendapat Abu Hanifah, silakan. Itu pengamalan namanya. Saya lebih menguatkan ini, tidak ada masalah. Tapi dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus bersikap lapang dada. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama, bagaimana mereka ketika dalam hal-hal yang seperti ini, ya berlapang dada, tidak ada masalah. Bahkan dikatakan Imam Ahmad itu ikuti imam ketika Imam Syafi'i menjadi imam atau orang di depan beliau menjadi imam kunut, maka beliau ikut kunut. Begitu seterusnya. Maka ini adalah suatu hal yang perlu ya kita pahami dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang memang di situ ada persoalan khilaf, ya, kita boleh saja secara ilmiah kita memilih pendapat mana saja boleh. Tidak ada masalah. Oh, saya lebih menguatkan ini. Saya lebih menguatkan ini, tidak apa-apa. Itu pengamalan pribadi. Sekali lagi ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus saling menghormati. Ya, selama